terjatuh pada apa yang disebutkan di sini. Kita tidak akan bisa melaksanakan sholat kecuali dengan pertolongan Allah. Kecuali dengan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kecuali dengan kemampuan yang Allah berikan. Kecuali dengan pertolongan Allah. Allah yang memudahkan semua itu. Syukuri. Dan terus memohon perlindungan kepada Allah. Jangan sampai terjatuh pada keadaan yang seperti itu. Jangan sekali-kali merasa aman. Betapa banyak sejarah perjalanan manusia membuktikan orang-orang yang ilmunya jauh di atas kita. Orang-orang yang ibadahnya Masya Allah jauh di atas kita. Betapa banyak mereka-mereka yang di satu waktu dari kehidupannya kemudian mereka meninggalkan sholat sampai meninggalnya waliyadzubillah. Jangan kemudian kita merasa aman. Kata Syekh, wa bihadza na'lam anna tarka shalah amrun 'azim. Dari sini kita ketahui permasalahan salat ini permasalahan yang besar. Wa anu yajib 'ala man mata 'indahu mayyit wa huwa la yusalli ayyubaidahu an madafinil muslimin. Dan menjadi kewajiban bagi seseorang atau bagi suatu kaum yang di tengah-tengah mereka ada orang yang meninggal dan diketahui secara pasti orang itu tidak sholat. Bisa dipahami kalimatnya? Ada seseorang yang menyatakan dia kaum muslimin. Seorang muslim bagian kaum muslim dan diketahui secara pasti dia tidak sholat. Maka memiliki kewajiban untuk kemudian tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Wala yahilul lahu ayyuqaddimahu lil muslimin liyusalli alaihi. Wa huwa ya'lam annahu mata la yusalli. Dan tidak halal untuk kemudian meminta kaum muslimin mensolatkan orang itu. Ketika dia tahu pasti orang yang meninggal ini tidak sholat. Fa in fa'ala fa musi ilal muslimin. Orang yang tahu pasti, orang yang meninggal ini tidak sholat. Kemudian dia meminta kaum muslimin untuk mensolatkannya. Maka sungguh orang ini yang meminta untuk mensolatkan ini telah melakukan satu kesalahan, satu keburukan kepada kaum muslimin. Wal muslimun laisa alaihim itsm. Sementara kaum muslimin yang mensolatkan karena ketidaktahuan mereka tidak berdosa. Li'annahum ma'alimuh, karena mereka tidak tahu. Lalu bagaimana? Ketika di sana disebutkan ini ada takziah. Si fulan yang dia seorang muslim, apakah kita berkewajiban untuk tanya dia sholat atau enggak? Tidak ada kewajiban. Untuk kita bertanya dia sholat atau tidak. Sudah kita pegangi secara zahir dia menyatakan dirinya kaum muslimin, bagi kaum muslimin, tapi kita sholatkan. Yang berkewajiban orang yang tahu pasti kalau dia ini tidak sholat, dia yang berkewajiban memberitahukan. Jadi di sini berbeda antara tahu pasti orang itu tidak sholat dan tidak tahu orang ini sholat atau tidak. Bisa dipahami? Berbeda. Dan ketika ada seorang muslim meninggal, atau seorang muslimah meninggal, diberitahukan kepada kita, diminta kita untuk mensolatkan, sudah kita solatkan. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk kemudian bertanya, ini sholat atau tidak orangnya. Kita berpegang kepada dohirnya. Seorang muslim, seorang muslimah, secara keumuman, dia ada orang yang melakukan sholat. Kan demikian. Adapun ketika diberitahukan kepada kita, orang ini tidak sholat loh. Ya sudah, kita tidak mensolatkan. Dan yang memberitahukan ini orang yang bisa dipercaya tentunya. Dan dia tahu pasti. Bukannya sekedar duga-duga kira-kira. Saya nggak pernah melihat ibu itu datang ke masjid. Loh, seorang ibu bisa sholat di rumah, kan begitu.
ini dibedakan. Disebutkan tadi, bagi orang yang tahu pasti bahwasanya jenazah ini tidak sholat, kemudian justru dia minta kepada kaum muslimin untuk mensolatkan jenazah itu, dia telah berbuat keburukan terhadap kaum muslimin. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusalli ala ahadi minhum mata abada, wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih, wa matu wa hum fasiqun." Di sana ada larangan. Dan jangan engkau mensolatkan salah satu dari mereka ketika meninggal. Jangan engkau berdiri di atas kuburnya, karena sungguh mereka orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka meninggal sebagai orang-orang fasik. Kaum muslimin pada dasarnya dilarang untuk mensolatkan seorang kafir. Dilarang untuk berdiri di atas kubur seorang kafir. Menghormati seorang kafir. Dilarang mendoakan rahmah, mendoakan ampunan bagi seorang kafir yang sudah meninggal. Ya. Kaum muslimin melakukan kesalahan dalam keadaan tidak tahu. Karena berkeyakinan yang meninggal ini saudaranya sama muslim. Maka mereka tidak berdosa. Yang berdosa siapa? Orang yang tahu pasti tapi justru meminta kaum muslimin untuk mensolatkan. Maka dikatakan walladzi la yusalli kafir billahi wa rasulih hatta law qala nu'minu bi anna Allah mawjud wa anna Muhammad rasuluh wa la yakfi. Seorang yang menyatakan dia seorang muslim tapi tidak sholat, ini seorang kafir. Orang yang kufur kepada Allah, orang yang kufur kepada Rasul. Walaupun dia mengatakan aku beriman Allah itu ada. Aku yakin Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Walaupun dia menyatakan demikian, tapi dia tidak sholat, ini tidak cukup. Wala yakfi. Kenapa? Li'annal munafiqin yaquluna mithla hadzal kalam. Karena orang-orang munafik pun mengucapkan ucapan-ucapan yang semisal dengan ini. Allah sebutkan dalam surah Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiqun. Ketika orang-orang munafik datang kepadamu, qalu, mereka mengucapkan, nashhadu innaka la rasulullah. Kami mempersaksikan bahwa engkau benar-benar utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Sungguh Allah mengetahui bahwa engkau ada benar-benar utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah mempersaksikan bahwa orang-orang munafik mereka itu telah berdusta. Kalau hanya sekedar menyatakan kami beriman kepada Allah, kami yakin Allah itu ada, kami yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi tidak sholat, maka sikap dia, perbuatan dia yang tidak sholat, ini bertentangan dengan ucapannya ketika menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang berikutnya, summa i'lam annahu idza mata laka mayyit wa huwa la yusalli fa innahu la yahillu laka min mirathihi syai' ala qali aktsari ahli ilm. Ketika ada seorang yang menyatakan muslim tapi tidak sholat, yang kemudian dia itu meninggal, maka kaum muslimin tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari orang itu sedikit pun. Ini pendapat mayoritas dari para ulama. Lihat, Islam ini adil, bukan kemudian sekedar kalau warisan ya harus dapat. Enggak. Ketika yang meninggal ini mungkin bapaknya atau ibunya sekalipun, hartanya demikian banyak tapi tidak sholat, maka anaknya yang dia seorang muslim yang dia sholat tidak berhak untuk mendapatkan warisannya. Dan kemudian kalau warisan ya mau. Ya, katakan maaf saya tidak berhak.
Saya tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan itu. Saya berikan kepada yang berhak. Dan kemudian kalau berbicara masalah hukum-hukum yang seperti kafir demikian keras, tapi kalau warisan ya ini bicaranya harta ini, wah bisa untuk macam-macam ini. Ya. Ya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yarithul muslim al-kafir walal kafir muslim. Seorang muslim tidak mewarisi dari seorang kafir. Demikian pula sebaliknya, seorang kafir tidak mewarisi dari seorang muslim. Ya. Ini beberapa permasalahan yang disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan dari sini kita mengetahui tentang besarnya urusan terkait dengan masalah salat ini. Jangan bermudah-mudahan untuk kemudian meninggalkan salat, untuk kemudian tidak salat. Urusannya tidak hanya sekedar di dunia. Lebih daripada itu. Hukuman itu akan ditimpakan di dunia, di alam barzakh, bahkan setelah nanti dibangkitkan, wal iyadzubillah. Pertanggungjawabannya demikian berat di hadapan Allah tabaraka wa taala. Dan jangan kita merasa aman. Sekali lagi, jangan sekali-kali kita merasa aman. Terus berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Memohon taufik, memohon hidayatut taufik, minta untuk dimudahkan, dibukakan kalbu kita untuk selalu bisa menjaga salat-salat kita. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.